warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yustina Awawata, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Ambon dari SMK Negeri 2 Ambon. Saat ini saya akan melakukan pra-observasi kelas bersama rekan sejawat, Bapak Denases Yohanes Rawat Lewan, SPD. Selamat menyaksikan. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya Bapak saat ini. Nah nantinya kan saya akan melakukan observasi kelas bersama Bapak di kelas sesuai dengan jam mata pelajaran yang sudah ditentukan oleh bagian kurikulum. Nah namun sebelumnya kita akan melakukan rangkaian-rangkaian sebelum berada di kelas, yaitu pra-observasi. Nah, tujuan daripada pra-observasi ini, saya akan menggali informasi persiapan-persiapan apa saja yang Bapak lakukan sebelum Bapak akan melakukan pembelajaran di dalam kelasnya nanti. Nah, jadi kita bisa mulai ya, Pak Naro? Bisa, Ibu. Iya, baik. Saya sapa Pak Naro ya, nama kecil. Tidak apa-apa, Ibu. Tidak apa. Baik. Boleh tahu Pak Naro kira-kira nanti pembelajarannya itu dilakukan di kelas berapa? Di kelas 10 akuntansi 2, Bu. Kelas 10 akuntansi 2 ya. Oke, baik. Materi apa yang nantinya Bapak akan terapkan? Dasar-dasar program keahlian. Ya. Materi yang akan saya ajarkan adalah perbankan dasar. Perbankan dasar. Ya. Oke. Jadi sebelumnya Bapak sudah mengirimkan modul ajar yang Bapak sudah rancangkan ke saya, dan saya sudah melihat bagaimana rancangan yang Bapak sudah siapkan. Baik sekali Pak Naro. Nah, kira-kira tujuan yang nanti Bapak akan capai dalam proses pembelajaran itu apa? Baik Ibu, untuk tujuan pembelajaran nantinya, karena saya menggunakan mode pembelajaran PBL berbasis diferensiasi sosial emosional. Iya. Dan demikian ada 2 tujuan yang akan saya usahakan untuk dipahami oleh peserta didik. Yang pertama, menganalisis kegiatan bahan umum dan bahan pergerakan rakyat secara kredit. Dan tujuan yang kedua, menerapkan transaksi dan tabungan secara konvensional, Ibu. Oh iya, jadi ada 2 ya Pak Naro, melalui model pembelajaran berbasis PBL. Ya. Ada juga pendekatan yang dikolaborasikan, yaitu diferensiasi sosial emosional ya. Iya, jadi yang saya lihat di sini Bapak juga mengkolaborasikan dengan teaching factory ya. Iya. Jadi sesuai dengan kompetensi anak-anak akuntansi. Seperti itu ya, Pak? Ya. Oke. Baik. Nah, nanti metode yang diterapkan di dalam kelas ini metode apa, Pak? Metode diskusi antar kelompok. Dan setelah mereka diskusi nanti ada presentasi dan juga praktik secara langsung terkait dengan mekanisme serta kegiatan yang akan dibahas setiap hari. Oke, jadi melalui 2 tujuan pembelajaran tadi ya, 2 tujuan pembelajaran tadi, nantinya anak akan diskusi, kemudian mereka presentasi dulu, setelah itu baru mereka mempraktikkan terkait dengan tujuan pembelajaran, yaitu menerapkan transaksi ya. Jadi sesuai dengan kompetensi mereka ya, kira-kira seperti itu. Iya, jadi kira-kira media apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran nantinya? Ada beberapa media yang digunakan. Yang pertama PowerPoint, LKPD yang akan juga dibagikan kepada peserta didik, lembar asesmen awal dan akhir, dan sudah tentu didukung oleh perlengkapan-perlengkapan yang di sekolah terkait dengan sarana prasarana untuk menunjang berjalannya proses pembelajaran yang saya lakukan nanti. Oke, baik. Kalau terkait dengan praktikum,
media apa yang digunakan nantinya dalam pembelajaran? Karena ini berbicara soal bank, Oke. maka di situ ada buku tabungan, ada Iya. laptop, ada ATM, ada uang. Dalam hal ini proses transaksi yang terjadi. Jadi itu bahan atau alat yang akan dipersiapkan untuk proses transaksi terjadi ketika peserta didik akan mempraktekkan secara langsung. Oke, baik. Nah, berarti sebelumnya Bapak sudah melakukan persiapan dengan anak-anak ya sebelum mereka melakukan Sudah. praktikum di dalam kelas nantinya ya, seperti itu ya. Baik, kira-kira persiapan apa saja yang Bapak lakukan dengan anak-anak sebelum mereka praktek di dalam kelas? Apa yang mereka lakukan? Untuk di SMK 2 itu Bu, untuk program studi akuntansi dan keuangan lembaga, kami sudah punya teaching Oh factory, iya, betul sekali. PTN. Jadi siswa sudah pernah masuk di situ dan sudah ada proses pembelajaran di situ. Oke. Jadi mereka akan mengaplikasikan apa yang dapat di bahan mini itu langsung di dalam kelas. Iya, oh jadi awalnya itu sebelum pembelajaran di kelas mereka melakukan observasi dulu atau praktikum langsung di bahan mini ya. Ya. Nah setelah itu mereka akan praktikkan kembali apa yang mereka dapati atau dipelajari di bahan. Nah bagus sekali Ya. Pak Naro, cakupannya seperti itu karena nantinya kan anak-anak ini akan menerapkan dalam kehidupan keseharian mereka seperti itu ya. Jadi melalui pembelajaran teaching factory, kemudian berbasis masalah dan diferensiasi sosial emosional seperti itu, luar biasa sekali. Nah berikutnya Pak Naro, kira-kira area pengembangan keterampilan apa atau ada pengetahuan apa yang nantinya Bapak akan menggali dan diharapkan dari anak-anak ini untuk nantinya bisa tercapai? Baik Bu, berdasarkan 2 tujuan pembelajaran tadi, Iya. jadi yang saya akan gali atau saya akan berusaha untuk membuat sehingga peserta didik itu akan memahami terkait dengan bagaimana transaksi dilakukan dengan baik. Selanjutnya bagaimana mereka meyakinkan nasabah untuk menabung di bank itu dengan memberikan kelebihan-kelebihan atau memberikan suasana di mana calon nasabah datang dan mereka memberikan pelayanan dengan baik. Nah, jadi itu hal-hal yang akan ditekankan dalam tujuan pembelajaran ini sehingga insya Allah Tuhan saya mereka lulus SMK 2, mereka sudah punya kemampuan untuk bekerja. Kalau misalnya di bank ada membuka lowongan begitu, anak-anak ini bisa mendaftar, dan kalau mereka lulus maka mereka sudah kaget lagi terkait dengan mekanisme pekerjaan yang di bank. Gitu Ibu. Luar biasa sekali ya Pak Naro. Jadi tadi dari segi keterampilannya dapat, dari segi pengetahuannya juga dapat. Jadi anak-anak tadi Pak Naro sudah sampaikan bahwa anak-anak akan nantinya memiliki keterampilan itu dan akan ditransferkan atau dilaksanakan dalam kehidupan keseharian mereka setelah nantinya mereka akan lulus dari pendidikan di SMK Negeri 2. Tadi juga sudah disampaikan bahwa strategi yang diterapkan itu dikolaborasikan ya. Menarik sekali karena ada diferensiasi, ada pendekatan sosial emosional. Kira-kira teknik apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran ini terkait dengan sosial emosional? Apa yang mau Bapak lakukan? Baik Ibu, kita mesti memahami bahwa peserta didik itu kan masing-masing punya cara untuk memahami pembelajaran itu berbeda-beda. Sebagai pendidik, sebagai guru, kita mesti punya kemampuan juga untuk memahami kira-kira setiap peserta didik ini punya maunya seperti apa di dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu dengan proses yang saya lakukan, PBL yang akan saya terapkan dalam kelas itu, mereka akan berdiskusi secara bersama-sama. Jadi ini pembelajaran kolaboratif. Jadi sudah pasti ada yang lebih, ada yang menengah, dan ada yang kurang. Nah, kolaboratif itu berarti mereka digabungkan jadi satu, yang kuat membantu yang lemah, biar di situ mereka sama-sama paham terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Begitu. Baik.
luar biasa sekali ya. Jadi diferensiasinya sudah terjawab di situ ya. Jadi pembagian kelompoknya itu secara heterogen. Iya, tidak ada perbedaannya, luar biasa sekali. Kemudian juga ada sosial emosionalnya di situ. Iya, saya juga melihat dari modul ajar Bapak ini juga, Bapak nantinya akan menerapkan salah satu teknik kesadaran penuh yaitu mindfulness ya. Mindfulness. Iya, tujuannya sama seperti yang tadi Bapak sampaikan nih, karena kondisi anak ini kan berbeda-beda, jadi Bapak akan menggali potensi mereka. Luar biasa sekali Pak Rawat Lewan. Apa yang Bapak harapkan semoga bisa tercapai seperti itu, sesuai dengan rancangan yang Bapak sudah lakukan. Begini harapannya Bapak nantinya anak-anak bisa melakukannya sehingga mereka bisa setelah lulus nanti itu bisa melanjutkan ke dunia kerja mereka masing-masing, seperti itu ya Bapak ya. Oke, baik Pak Rawat Lewan, nantinya Bapak akan observasi di kelas 10 AK 2 ini, kalau tidak salah itu di hari Rabu ya. Hari Rabu. Jam pelajaran Bapak selama berapa jam? 5 jam. 5 jam. Oke, baik. Nantinya saya akan bersama-sama dengan Bapak dalam proses pelaksanaan di kelas. Nah, nanti setelah proses pelaksanaan pembelajaran, kita juga akan ada dalam pasca observasi. Kita akan lihat kembali apa yang Bapak sudah sampaikan di hari ini dengan persiapan-persiapan yang Bapak sudah tuangkan di dalam modul ajar. Kemudian Bapak akan lakukan pembelajaran bersama dengan anak-anak. Kita akan lihat ketercapaiannya, ada tindak lanjutnya nanti itu pada saat proses pasca observasi. Seperti itu ya Pak Rawat Lewan. Jadi selamat untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan harapan Bapak. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu di hari Rabu di tanggal 9 Oktober 2024. Begitu ya Pak Rawat Lewan. Selamat siang. Selamat siang Bu. Terima kasih. Demikian pra-observasi yang saya lakukan bersama rekan sejawat Bapak Dinasis Yohanes Rawat Lewan, SPD. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, pendidikan maju. Selamat siang anak-anak sekalian. Selamat siang. Untuk membuka kegiatan kita di saat siang hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Oke Bapak Guru dan rekan sekalian, sebelum kita memulai pelajaran di siang hari ini, kita akan berdoa. Doa yang saya bawakan menurut ajaran agama Islam yang lain menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Mari sama-sama kita menyampaikan yel-yel SMK Negeri 2 Ambon. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 2 Ambon. Sekarang Pak Guru mintakan untuk masing-masing Anda pandangilah samping kiri, kanan, depan, dan belakang Anda. Kalau ada sampah yang berserakan, silakan diambil. Baik anak sekalian, Pak Guru akan mengambil absensi. Jumlah peserta didik 20 ya. 5.
Yang hadir semuanya atau ada yang tidak hadir? Berapa yang tidak hadir? 2, Pak. Jadi kita sepakat bahwa ada 8 poin kesepakatan kita yang mesti sama-sama kita laksanakan. Dalam proses pembelajaran kita akan awali dengan yang namanya assessment. Boleh di foto belakang. Pak Guru minta di antara Anda satu siswa mewakili Anda untuk memberikan motivasi kepada semua kita yang sementara berproses di siang hari ini. Disilahkan. Saya, Pak. Kesia, silakan. Terima kasih Bapak Guru atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Teman-teman yang Bapak Guru, motivasi yang ingin saya sampaikan yaitu mari sama-sama kita serius dalam pembelajaran hari ini. Karena pembelajaran hari ini bisa menambah wawasan kita dan bisa meraih kesuksesan di masa depan. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Kita akan ada pada tahapan yang selanjutnya yaitu mindfulness. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Kita akan ada pada tahapan berikut yaitu persepsi. Sebutkan jenis-jenis ban yang ada di Indonesia serta jelaskan perbedaannya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ban umum dan ban berkaitan rakyat. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi oleh perbankan Indonesia saat ini. Oke. Guru akan menyampaikan atau memberikan motivasi. Oke, anak sekalian, tahapan berikut yang akan kita lakukan hari ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ada 2 tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran berbasis teaching factory, model problem based learning atau PBL, berdiferensiasi sosial emosional, peserta didik diharapkan 1. Menganalisis kegiatan ban umum dan ban berkaitan rakyat secara kritis. Yang kedua, menerapkan transaksi dan tabungan secara kolaboratif. Amatilah video yang ada pada slide ini. Baik, anak sekalian, video yang telah ditonton tadi itu nanti Anda jawab pada LKPD yang akan Pak Guru berikan. Ya. Ada juga studi kasus yang akan boleh dilihat pada slide ini. Ini studi kasus yang sebentar akan Anda juga kerjakan di lembar LKPD. Tahap selanjutnya saat ini adalah silakan duduk dalam bentuk kelompok.
untuk pengerjaan pada LKPD itu, mohon untuk memperhatikan langkah-langkah pengerjaannya. Karena setelah Anda mengerjakan soal yang ada pada LKPD itu, Anda juga diharuskan untuk mempresentasikan hasil kerja Anda yang ada pada LKPD masing-masing di setiap kelompok. Sekaligus Anda akan mempraktekkan, ya, sekali lagi, setelah Anda mempresentasikan soal dan jawaban yang ada pada LKPD nanti Anda kerjakan itu, setelah itu Anda akan mempraktekkan di depan kelas. Oke. Jadi silakan kerjakan soal yang ada pada LKPD itu berdasarkan alur yang tertera pada LKPD tersebut dan mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok Anda yang telah Anda kerjakan. Baik, anak sekalian, mekanismenya nanti untuk proses yang akan dilakukan pada tahapan kita mempersiapkan diri masing-masing di kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi itu, presentasi hasil analisa. Setelah itu dulu baru masing-masing kelompok menampilkan Anda punya hasil di depan, ya, sesuai dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang tadi di masing-masing kelompok. Ada tergambar situ, ada teller, ada customer service, dan juga ada nasabah. Jadi hasil analisa dalam kelompok itu yang akan dipresentasikan. Setelah itu baru Anda mempraktekkan di depan ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang ada pada setiap kelompok. Dalam presentasi, pastikan Anda memperhatikan dengan baik materi yang ada pada LKPD itu, sehingga ketika Anda presentasi sesuai dengan apa yang ada di situ yang ada pada LKPD di masing-masing kelompok. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, terima kasih. Baik, kita akan mulai ya. Kita akan mulai presentasi. Setiap kelompok menyiapkan dirinya. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, ya. Anda akan mempertanggungjawabkan apa yang Anda diskusikan bersama di masing-masing kelompok Anda. Sampaikanlah apa yang menjadi hasil kerja Anda. Kita Selamat siang Bapak, Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada Pak Menteri. Dipersilakan. Dinda, seorang siswa kelas 9, memiliki kebiasaan menabung uang saku setiap bulan. Ia menabung di sebuah bank swasta dengan menggunakan buku tabungan dan kartu ATM. Suatu hari setelah pulang sekolah, Dinda menyadari bahwa kartu ATM-nya hilang. Ia sangat panik karena di dalam rekening tersebut tersimpan uang yang ia untukkan untuk membeli laptop baru. Hipotesis, bagaimana pendapat kalian? Tuliskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kasus di atas, maka menurut kami hipotesisnya atau rumusan masalah yaitu 1. Apa yang membuat Dinda panik saat menyadari kartu ATM-nya hilang? Ya, jawabannya Dinda panik karena di dalam rekening tersebut tersimpan uang yang cukup banyak untuk membeli laptop baru. Ia khawatir uangnya akan disalahgunakan oleh orang lain. Kenapa Dinda memilih menabung di bank swasta? Jawabannya, kemungkinan Dinda memilih menabung di bank
depan. Selain menghubungi bank, apalagi yang sebaiknya dilakukan Bunda? Jawabannya ialah selain menghubungi bank, Bunda juga sebaiknya melaporkan kehilangan kartu ATM ke kepolisian. Laporan ini akan menjadi bukti jika terjadi penyalahgunaan dana. Membuat kartu ATM yang baru. Setelah kartu yang hilang diblokir, Dinda dapat membuat kartu ATM baru untuk mengakses rekeningnya. Dengan demikian, menurut kami, analisis lebih lanjut dari kasus Dinda adalah kasus Dinda menyoroti pentingnya literasi keuangan sejak dini dengan memahami cara kerja sistem perbankan dan risiko-risiko yang terkait. Kita dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan. Selain itu, kasus ini juga mengingatkan kita akan pentingnya memiliki kesadaran akan keamanan data pribadi, terutama data keuangan. Berdasarkan video terkait kegiatan Bank Umum dan Bank BPR, maka menurut kami perbedaan utama Bank Umum adalah yaitu fitur lingkup operasi skala nasional hingga internasional melayani berbagai segmen pasar beragam mulai dari simpanan. Lingkup operasi bank penerbitan rakyat skala lokal atau regional fokus pada segmen usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM serta masyarakat pedesaan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk saya. Saya akan menanyakan pertanyaan untuk kelompok 1. Apakah ada cara lain yang dapat dilakukan Dinda untuk menabung selain di bank? Kami akan mencoba menjawabnya. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Kami akan mencoba menjawabnya. Jawaban kami adalah tentunya ada cara lain yang dapat dilakukan Dinda untuk menabung selain di bank. Misalnya, Dinda menabung melalui koperasi. Koperasi seringkali menawarkan suku bunga yang kompetitif dan proses yang lebih sederhana dibandingkan bank. Selain itu, menabung di koperasi juga memberikan manfaat lain seperti mendapatkan pinjaman dengan syarat yang lebih mudah. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Peserta selesai. Sekarang kita mempraktekkan ya. Kepada masing-masing kelompok untuk mempraktekkan apa yang Anda sampaikan dibahas tadi dalam kelompok itu di depan kelas ini terkait dengan pembagian tugas masing-masing. Silakan. Silakan. Selamat siang Ibu, saya dengan Boti ada di sana. Siang, ini saya melakukan transfer. Berapa nominal yang akan transfer? Yang ingin saya transfer yaitu hanya $900. Saya boleh minta waktu tabungan beserta uangnya.
sebelumnya, apakah Bapak sebelumnya pernah menabung di bank ini? Sebelumnya saya belum pernah. Oke Pak. Pak, ini formulirnya Pak, tolong isi apa sebelah sini Pak. Oke, baik. Ini Pak, selesai. Sebentar ya Pak, saya proses dulu. Baik. Pak, di sini saya juga sekaligus ingin membuat Oh bisa Pak, sangat bisa. Sebentar ya Pak, saya proses dulu. Pak. Pak, tanda tangan dulu di tabelnya Pak, sama ini Pak, sama ini. Sini Pak. Ini Pak, ini berhubungan sama ini. Makasih Pak. Ya Pak, selamat siang. Baik anak sekalian, proses presentasi sekaligus praktek yang sudah kita lakukan tadi, ya, berikan tepuk tangan dulu untuk kerjasamanya. Oke, kita akan ada pada fase yang kelima, ya. Namun sebelumnya, dari semua hal yang telah dilaksanakan, luar biasa, sangat luar biasa. Itu menjadi modal Anda. Insya Allah ketika Anda lulus, Anda cari kerja, pasti sudah ada modal yang menjadi Anda punya milik secara pribadi. Oleh karena sekali lagi, tetap semangat, tetap percaya diri, ya, untuk bisa mengembangkan lagi apa yang Anda pelajari hari ini. Puji Tuhan, alhamdulillah, kita semua dua sudah punya teaching factory Deva Ban Mini BTN. Oleh karena itu, Anda sudah mencoba untuk melakukan sesuatu hal yang baru, yang baik, untuk suatu saat nanti Anda bisa mengaplikasikan itu di dunia kerja nyata ketika Anda lulus dari tempat ini. Oke. Untuk fase yang berikut, fase kelima, kita sama-sama kan lakukan refleksi untuk mengevaluasi, ya. Siapa yang bisa? Saya Pak. Oke, Wulan, silakan. Terima kasih Bapak Guru dan teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan. Saya akan memberikan refleksi pelajaran dari awal hingga akhir. Setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, kami merasa sangat senang karena dapat memahami dengan jelas kegiatan perbankan yang dijalankan di bank, serta kami dapat menyampaikan hasil pikiran kami terkait dengan studi khusus yang kami amati. Namun kami sadari kami belum sepenuhnya mengikuti dengan baik dan benar setiap proses yang terjadi. Oleh sebab itu, kami sangat membutuhkan bimbingan dari Bapak Ibu Guru untuk proses pembelajaran kami selanjutnya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Baik. Ada satu hal yang mesti juga Anda lakukan, yaitu penilaian antar teman, ya. Ada juga lembar refleksi yang akan Pak Guru bagikan, ya.
untuk bisa diisi, kerjakan. Ini ya. Pak Guru ingin menyampaikan atau memberikan sedikit penguatan terkait dengan pembelajaran atau materi yang hari ini didapati. Ketika Anda tadi melihat secara langsung proses praktikum yang langsung itu antara teller, nasabah dengan customer service, itu ada poin penting yang ada di situ. Yang pertama, Anda sudah berani untuk mengemukakan apa yang selama ini menjadi tanggung jawab yang dipraktekkan langsung di bank. Ya. Yang kedua, Anda juga sudah mampu untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang ada kepada nasabah. Ya, oleh karena itu menjadi poin penting dari proses Anda melakukan praktek secara langsung di tempat di mana Anda lakukan di kelas ini. Ya, jadi itu menjadi Anda punya poin penting, punya ilmu yang akan Anda aplikasikan nanti suatu saat ketika Anda ada di dunia kerja. Baik. Pembelajaran kita selanjutnya nanti, ya, kita akan belajar terkait dengan jenis uang di bank. Ya, sesuai yang berada di bank selama ini, simpanan dan kredit. Oke. Pak Guru meminta satu siswa untuk menyimpulkan, memberikan kesimpulan akhir terkait pelajaran kita di hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan akhir? Melani, silakan. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu. Kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Baik, kita akan ada pada tahap berikut, yaitu asesmen akhir pembelajaran. Silakan Pak Guru bagian kembali. Oke, sudah bisa dikumpulkan? Ya. Oke, baik. Kita sekali lagi saya ulang berdiri. Kita tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Kita akan mengakhiri semua apa yang kita lakukan di hari ini dengan doa. Pak Guru minta sekali lagi, satu siswa silakan maju ke depan untuk berdoa kepada kita. Ya teman-teman, Bapak Guru, mari kita berdoa. Berdoa secara Kristen yang agama lain mohon disesuaikan. Berdoa. Amin. Baik. Terima kasih untuk semua hal yang telah dilaksanakan bersama hari ini. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, selamat siang para wartawan. Selamat siang Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak ini. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Puji Tuhan, baik. Baik. Baik, sekali lagi saya mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Walaupun di tengah-tengah kesibukan kita, di mana momen kita selama 4 hari ini dalam perayaan pelaksanaan job fair sehingga pusat kebetulan, namun di sela-sela kesibukan kita, saya memohon kesediaan Bapak untuk kita ada dalam pasca observasi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pra dan observasi yang telah dilakukan di kelas bersama Bapak
Dan di hari ini untuk pasca observasinya bersama saya Ibu Yustina Awata, dan kebetulan Pak Rawawan kita kedatangan tamu spesial. Saya didampingi oleh Ibu PP saya, Ibu Tina Kamaela. Saya sekali lagi meminta kesediaan Bapak untuk kita ada dalam pasca observasi. Ya, baik Bapak, setelah saya dan Bapak sudah melewati tahapan awal yaitu pra observasi, dan Bapak sudah melaksanakan pelaksanaan observasi kelas sesuai dengan kompetensi yang Bapak sudah rancangkan. Sekarang saya ingin bertanya, kita bercakap-cakap ya Pak Lawan, jangan tegang, kita santai-santai saja. Iya, baik. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas, kalau tidak salah 6 jam ya? Bagaimana perasaan Bapak ketika proses pembelajaran dilakukan? Baik Ibu, terima kasih. Perasaan saya sangat merasa senang, saya puas menyambut dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, karena ada timbal balik antara saya sebagai guru dengan para siswa yang saya ajar waktu itu. Proses itu saya rasa senang sekali Bu, karena ada kembali proses yang sangat menarik ketika saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas waktu itu. Oke, baik. Jadi Bapak merasa senang sekali ya karena ada proses timbal balik selama pembelajaran yang langsung. Ya, kira-kira proses pembelajaran yang Bapak sudah laksanakan di kelas itu apakah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang Bapak sudah rancangkan? Sangat sesuai dengan yang saya harapkan, Sangat karena sesuai. dia sesuai dengan rancangan yang telah saya buat. Oke, baik, terima kasih Bapak. Oke, coba saya minta kesediaan Bapak ceritakan hal-hal apa yang menurut Bapak sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Untuk rancangan pembelajaran saya lakukan di kelas itu karena saya mengajar salah satu orang keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, dan saya menggunakan metode diskusi. Pola yang saya gunakan pada saat itu adalah KSE, Komite Asosiasi Nasional Referensiasi. Jadi prosesnya berjalan dengan baik. Para murid juga memahami terkait dengan mekanisme atau pola yang saya terapkan waktu itu. Dengan berdasarkan hal itu Ibu, jadi karena kita berbasis teaching victory, jadi praktek dan juga metode yang saya laksanakan waktu itu diskusi sekaligus peserta didik menjelaskan dan juga langsung mempraktekkan di depan kelas untuk teman-teman yang lain. Iya, jadi yang saya tangkap betul sekali Pak, pada saat proses pembelajaran di kelas itu Bapak menerapkan metode diskusi sekaligus dengan praktikum ya. Jadi setelah penjelasan materi oleh anak-anak, pemaparannya di depan kelas, kemudian juga dilanjutkan dengan praktik ya terkait dengan perbandingan dasar ya. Ya, baik Pak. Model pembelajaran pada saat itu Bapak terapkan kan PBL ya Pak. Baik Pak. Iya, luar biasa sekali ya Pak, apa yang Bapak sudah rancangkan itu sesuai dengan pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira menurut Bapak ada tidak hambatan yang Bapak rasakan atau Bapak alami saat proses pembelajaran? Memang pada saat proses pembelajaran terjadi itu memang ada hambatan. Salah satunya adalah tidak semua siswa hadir waktu itu karena ada yang mengikuti lomba mewakili sekolah Ibu. Terus juga ada yang sakit. Jadi itu hambatan-hambatan yang saya alami ketika proses pembelajaran berlangsung pada waktu itu. Oke. Baik, nah berdasarkan hambatan yang tadi Bapak sudah sampaikan, kira-kira
adakah solusi yang Bapak mau lakukan, rencanakan nanti ke depannya terkait dengan menurut Bapak hambatan-hambatan tadi? Terima kasih. Sudah pasti ada solusi untuk menjawab permasalahan tadi. Saya akan melaksanakan pembelajaran tambahan, mengingat ini dasar program keahlian yang mesti dipahami oleh siswa. Oleh karena saya juga sudah bersedia menyediakan waktu khusus untuk anak-anak yang mengikuti lomba kemarin itu. Saya akan buat pembelajaran tersendiri dengan mereka dulu untuk bisa menyampaikan materi yang pada waktu mereka tidak ikut. Setelah mereka dapati dulu, baru mungkin minggu depan atau berikutnya mereka bisa gabung bersama-sama dengan teman-teman untuk materi selanjutnya, Ibu, biar sama-sama memahami terkait dengan materi selanjutnya nanti. Oke, baik. Jadi itu alternatifnya untuk bagaimana Bapak mengatasi kesulitan atau hambatan yang Bapak rasakan di dalam kelas. Jadi yang Bapak lakukan pendekatan untuk melibatkan anak-anak itu ada dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira ada hambatan lain tidak Pak selain dari ketidakhadiran siswa yang tidak semua hadir di dalam kelas? Ada juga hambatan yang lain, Ibu. Salah satunya karena ini pembelajaran akuntansi ini tidak semudah yang biasa didengar oleh siswa ataukah kami sebagai guru juga. Ini kan pembelajaran yang bersifat praktik. Ya, misalnya di sekitar kita banyak orang yang bisa menyebut nama uang, misalnya nilai uang misalnya. Untuk pengucapannya itu mudah, tapi untuk penulisannya itu memang gampang susah itu. Nah, oleh karena itu hambatan-hambatan ini kan biasa terjadi, tetapi secara guru yang profesional di bidang itu, saya bertanggung jawab untuk bagaimana bisa memacu siswa itu memberikan kepada mereka kepercayaan diri untuk bisa memahami apa yang akan saya sampaikan. Jadi itu hambatan-hambatan itu biasa terjadi, tapi kita sebagai guru sekali lagi tanggung jawab kita adalah meyakinkan siswa bahwa mereka bisa. Karena kita kan SMK, Ibu, pusat keunggulan lagi, Ibu. Jadi memang kita punya tanggung jawab untuk meyakinkan siswa bahwa mereka bisa membuat itu. Oke, baik, luar biasa sekali ya Pak Watuawan. Dengan hambatan-hambatan yang Bapak alami sendiri, Bapak sudah langsung memikirkan bagaimana untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Nah, kira-kira rencana Bapak tindak lanjut nanti ke depan atau pertemuan selanjutnya ini Bapak mau melakukan apa? Jadi menjawab yang tadi hambatan-hambatan yang Bapak rasakan. Terima kasih. Saya selaku guru, saya juga butuh teman sebaya. Dalam arti bahwa saya butuh rekan sejawat untuk mengkomunikasikan hal ini. Karena ini program studi, kami ada beberapa guru yang punya profesi di situ. Nah, saya punya kerinduan untuk membicarakan ini dengan rekan sejawat. Nah, dan juga yang saya terapkan adalah tutor sebaya, Ibu. Karena di dalam kelas itu ada beberapa anak yang saya perhatikan juga, mereka punya kemampuan lebih daripada yang lain. Saya akan menggunakan tutor sebaya itu untuk bisa memandu, bisa membantu teman-teman yang masih kurang dalam tahapan pembelajaran yang saya terapkan itu. Saya butuh tutor sebaya untuk siswa, dan saya sebagai guru juga saya punya kerinduan juga untuk bersama-sama dengan teman-teman rekan sejawat rekan saya untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam pembelajaran yang saya terapkan selama ini. Itu cara saya untuk menjawab kendala yang saya alami pada saat pembelajaran. Baik, luar biasa sekali Pak Watuawan. Jadi tindak lanjutnya itu tadi mohon maaf ya kalau saya salah, nanti Bapak klarifikasi. Tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak akan melibatkan rekan sejawat, teman-teman yang seprofesi sama di akuntansi. Kita ini kan punya teaching factory ya Pak. Nah, Bapak sudah melibatkan untuk teman-teman sebaya
siang.